Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minggu ini kita belajar terkait dengan bagaimana seorang manajerial mengambil keputusan untuk proyek tertentu, atau bagaimana kita mengambil kriteria tertentu untuk memutuskan apakah kita akan melakukan investasi untuk pada proyek tersebut atau tidak, ya. Oke, beberapa kriteria investasi yang sering kita lakukan atau yang sering kita lihat adalah pertama, net present value, ya, yaitu nilai bersih sekarang yang telah didiskon pada tingkat bunga tertentu. Kemudian yang kedua itu adalah IRR atau internal rate of return, yaitu kemampuan suatu proyek untuk menghasilkan return. Nanti kita lihat apa kriterianya lagi, ya. Kemudian net BC. Net BC itu adalah tambahan manfaat bersih yang diterima proyek dari setiap satu satuan biaya yang kita keluarkan. Itu hampir sama saja dengan gross BC, ya. Indikatornya juga sama, harus lebih besar dari satu. Sedangkan PB period itu adalah periode waktu yang diperlukan untuk membiayai semua biaya yang telah kita keluarkan. Nah, inilah nanti yang kita lihat kriteria investasi. Apakah investasi kita itu layak dilaksanakan atau tidak? Oke. Kita lihat secara detail, ya. Net present value adalah merupakan tambahan manfaat bersih atau nilai sekarang, ya. Oke, seperti ini. Yang diterima proyek selama umur proyek pada tingkat diskon faktor tertentu. Nah, itu harus diingat, oke. Sering juga kita sebut sebagai net benefit yang telah didiskon dengan menggunakan social opportunity cost of capital sebagai diskon faktor. Nah, kriterianya adalah jika NPV lebih besar dari 1, maka kita sebut layak. Sebaliknya, kalau NPV-nya lebih kecil dari 0, maka kita sebut proyek tidak layak. Sedangkan kalau MPP-nya sama dengan 0, maka di situ adalah kondisi di mana break even point atau yang kita sebut sebagai titik impas atau titik balik, ya. Nah, kita lihat formulanya seperti ini, ya. Nanti yang mana aja juga bisa, nanti kita coba, ya. Kemudian T-nya itu menunjukkan adalah tahun, sedangkan I-nya itu merupakan diskon rate-nya tadi atau tingkat suku bunga, ya. Oke. Nah, kita lihat berikutnya untuk yang kriteria kedua adalah internal rate of return. Nah, itu adalah merupakan kemampuan suatu proyek menghasilkan return dalam satuan persen. Ya, IRR pada suatu tingkat diskon rate tertentu yang menghasilkan NPV sama dengan 0. Nah, ini perlu kita lihat ketika NPV sama dengan 0, maka di situ kita lihat berapa besar diskon rate yang akan muncul. Nah, nanti kita bandingkan. Oke, nanti kita bandingkan IRR itu kriterianya apabila lebih besar dari nilai diskon rate-nya atau social opportunity cost of capital, nah itu disebut proyek layak. Sedangkan kalau IRR-nya lebih kecil dari SOCC-nya, maka proyek tidak layak dikerjakan. Bagaimana kalau dia IRR sama dengan SOCC-nya? Yaitu berarti kondisinya kembali kepada break even point atau kita kenal sebagai cash inflow sama dengan cash outflow. Oke. Nah, untuk menentukan IRR secara manual kita tulis seperti ini, ya. Artinya ada nanti kita mencari tingkat suku bunga yang pertama yang menjadi diskon ataupun diskon yang pertama yang diberikan oleh perbankan. Kemudian untuk mencari yang I2-nya kita sebenarnya harus melakukan secara trial, ya. Kita trial suku bunga sekian, tapi yang pasti di atas dari suku bunga pertama, harus positif di sini, ya. Nanti yang menghasilkan nilainya 0 gitu. Nah, itulah nanti IRR. Oke, nanti kita coba secara Excel, ya, coba-coba gitu, nanti kelihatan. Maupun kita gunakan formulanya biar nanti bisa kita lebih memahami, ya. Oke. Nah, berikutnya kita lihat kriteria investasi yang lain adalah net BC atau benefit cost ratio, ya. Yaitu tambahan manfaat bersih yang diterima proyek dari setiap satu satuan biaya yang kita keluarkan, ya. Net BC juga sering ditulis sebagai perbandingan antara net benefit yang telah didiskon, ya, yang bertanda positif dengan net benefit yang telah didiskon juga tapi yang bernilai negatif. Nah, kalau dia lebih besar dari 1, maka kita sebut proyeknya layak. Tapi kalau net BC-nya lebih kecil dari 1, proyeknya tidak layak. Sedangkan kalau net BC sama dengan 1, berarti berada pada kondisi, nah, sama juga break even point atau cash inflow sama dengan cash outflow. Oke, nanti kita buktikan juga ini sama benar nggak kalau ketika net BC sama dengan 1, NPV sama dengan 0, maka akan berlaku titik impas, ya. Oke, kita lihat. Kita lanjutkan lagi. Nah, yang berikutnya adalah gross BC. Nah, gross BC saya pikir sama saja, ya, hanya bedanya di atas,
Ya, kalau kita lihat formulanya, nah di sini ini benefit ya. Sedangkan kalau ini kan kalau kita lihat kan R kurang C kan benefit ya, keuntungan ya. Nah, kalau yang di RC ya, berarti dia masih revenue sama cost, tapi dua-dua di diskon dengan tingkat suku bunga tertentu. Yang di R itu sama maksudnya ya, maaf ya saya ganti biar jangan salah. Nah ini I juga maksudnya, R itu suku bunga juga ya. Ini sini ada tadi nggak? Oh, ini sama ya, oke. Nah jadi kriterianya sama aja dengan BC, hanya formulanya yang sedikit berbeda ya. Kriteria investasi berikutnya adalah yaitu PB period ya. PB period itu kalau kita lihat merupakan periode waktu yang diperlukan untuk membayar kembali semua biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proyek ya. Nah, PB period ini sering digunakan untuk mengetahui berapa lama sih gitu ya waktu proyek dapat mengembalikan nilai investasi yang kita tanamkan gitu ya. Jadi artinya bahwasanya semakin cepat kemampuan proyek ya mengembalikan nilai investasi kita, maka proyek semakin baik dalam satuan waktu ini ya. Nah, kriterianya apa? Sederhana aja ya. Kriterianya apabila PB period lebih kecil dari umur proyek, maka proyek layak dikerjakan. Tapi kalau misalnya PB periodnya lebih besar dari umur proyek, maka proyek tidak layak dikerjakan. Oke. Nah, formulanya seperti ini. Kalau kita lihat, saya membuat dua formula. Tujuannya nanti apabila formula ini bisa kita gunakan apabila cash flow kita relatif cenderung tidak fluktuatif ya, stabil gitu ya. Sedangkan kalau ini kita bisa menggunakan apabila ya cash flow kita relatif tidak merata ataupun tidak stabil atau fluktuatif ya. Fluktuatif ya. Nanti kita lihat cara ngitungnya. A itu adalah nilai periode terakhir dengan arus kas kumulatif negatif. Nah, ini nanti kita lihat habis ini kita buat contohnya. Kemudian nilai B ini adalah nilai absolut atau nilai tanpa tanda negatif dari arus kas bersih kumulatif pada periode A. Sedangkan nilai C-nya sendiri adalah nilai total arus kas selama periode setelah periode A. Nanti kita lihat periode A yang mana gitu ya. Ini maksudnya satuannya tahun juga ya. Oke, untuk sederhananya kita buat aja dulu ya. Nah, misalnya kita memiliki investasi awal atau ini katakan $100 gitu ya. Nah, kita buat di sini. Katakan misalnya cash flow. Ini kita asumsikan sudah didiskon ya. Ini katakan tahun pertama. Ini cash flow kita yang sudah didiskon. Katakan misalnya tahun pertama itu adalah katakan 40. Tahun kedua berapa? Misalnya 35. Tahun ketiga misalnya 25 gitu ya. Tahun keempat berapa? Misalnya 28 misalnya. Tahun kelima itu berapa? Misalnya kita buat 30 gitu ya. Nah, ini kan relatif merata ya. Kita bisa gunakan formula yang ini gitu ya. Nah, kita lihat PB periodnya berapa jadinya. Nah, sebenarnya gampang, kita lihat akumulasinya. Akumulasi tahun pertama ya, kita lihat di sini. Pertama kedua dijumlah berapa ini? 75 ya. Kemudian akumulasi dijumlahkan ke tahun ketiga adalah jadi 100. Nah, ini sebenarnya sudah selesai ya. Jadi bisa kita bilang PB period dari kegiatan investasi ini adalah atau proyek ini adalah hanya 3 tahun. Karena pada tahun ketiga nilai kita investasi 100 tadi telah kembali gitu ya. Oke, nah biar lebih real kita lihat contoh kasus berikutnya ya. Oke, ini kita asumsikan seorang pengusaha ingin membuat bisnis pertanian dengan membangun pengolahan hasil pertanian. Nah, dia di mana melakukan investasi sebesar 30 juta ya, 30 juta. Oke. Nah, kegiatan pengolahan dan biaya untuk tahun-tahun berikutnya yang dia rencanakan selama 5 tahun perkiranya seperti ini. Nah, oke. Baik, ini adalah total fixed cost, total variable cost, ini total cost-nya, ini revenue, ini keuntungannya, dan ini investasi awalnya sebesar 30 juta. Ini satuannya ribu semua ya, jadi kita buat aja 30.000 gitu ya. Nah, kalau kita lihat ternyata pengusaha tersebut dia memperoleh dana investasi dari bank ya, dari bank dengan tingkat suku bunga sebesar 10%. Pertanyaannya, apakah rencana pengolahan hasil pertanian tersebut layak dikembangkan bila dilihat dari kriteria investasi seperti NPP, IRR, dan net BC? Dan yang kedua pertanyaannya adalah berapa lama waktu proyek
berapa lama waktu proyek tersebut untuk mengembalikan nilai investasi dari pengusaha tersebut. Artinya di sini yang ditanya adalah PB period. Oke, berikutnya kita akan coba bagaimana kita menghitung dan mencari nilai-nilai ini. Nah, sehingga pertama kita kopikan dulu filenya ke Excel, nanti kita hitung di Excel ya. Kita kopikan di sini paste. Nah, ini kita rapikan dulu. Oke, ini tadi kita kopikan soalnya pindahkan ke Excel. Nah, seperti ini, oke. Sekarang kita payangkan dulu tingkat suku bunga tadi berapa I. Ini kita hitung secara manual ya. Berarti I-nya itu adalah 10%. Nah, ini seperti ini. Oke, kita tulis. Nah, tadi formulanya apa? Kalau salah tadi kan sama dengan cash flow-nya dibagi dengan 1 tambah suku bunga. Suku bunganya ini. Oke, tekan F4 supaya nanti tinggal di copy, tutup kurung, baru kita kasih pangkat atau bukan pangkat apa kayak pangkat inilah kayak itu ya. Pangkatnya tekan shift angka 6 ya. Bawa ke tahunnya. Kan pangkat T tadi kan. T-nya itu, oke. Kemudian kita copy. Nah, ini dia. Oke, kita buat 2 digit aja biar seragam. Seperti ini, oke. Nah, ini kita lihat. Ini adalah nilai-nilai cash flow yang setelah didiskon faktor. Oke, ini saya tanda ini biar berbeda sendiri ya. Oke, ini dia. Nah, sekarang kita lihat NPP ya. NPP, net present value, ini berdasarkan kita hitung nih, manual lah kita buat namanya ya. Oke, berarti ini tinggal kita sumkan aja. Sumkan yang ini. Kita sumkan dari atas ke bawah nih. Kita jumlahkan, enter. Inilah NPP-nya. Oke, ini kita buat 2 digit. Nah, kalau dengan menggunakan Excel ya kita buat. Nah, NPP tadi formulanya kan begini ya. Nah, ini kita buat fungsinya. Nah, ini kan cash investasi ya, cash flow-nya kan. Oke, dikurang investasi. Nah, dalam kasus ini karena di sini sudah negatif, nah ini berarti kita nggak usah buat kurang, tambah saja gitu ya. Oke, berarti di sini kita ketikkan apa? Sama dengan ya NPP. Nah, ini rate-nya mana? Rate-nya kita buat 10%, koma. Nah, ini kan perintahnya koma tuh. Value-nya adalah yang ini. Tutup kurung, tambah ini, nilai investasi awalnya. Oke, enter. Nah, harusnya persis sama. Ya, kita samakan aja. Nah, oke. Persis ya. Oke. Kemudian, IRR. IRR adalah nanya pada saat kapan itu nilai diskon faktornya berapa sehingga menghasilkan NPP sama dengan 0. Kan itu maknanya ya. Berarti kita buat aja trial gitu loh, coba-coba ya. Berarti di sini kita buat trialnya itu IRR-nya berapa? Ya kita buat dulu 11 lah, misalnya 11%. Yang penting di atas dari I nilai suku bunga pertama atau diskon faktor pertama. Kan tadi I2 dikurang I1 ya. Seperti ini kalau kita lihat di IR-nya tadi. Nah, ini kan. Jadi I2-nya itu harus lebih besar dibanding dengan I1 gitu ya. Oke, sekarang kita buat di sini. Yang kita diskon ini juga berarti sama dengan cash flow-nya dibagi dengan 1 tambah suku bunganya gitu. Tekan F4, pangkat tahunnya. Tahunnya di sini lagi kan. Oke, copy. Nah, ini pada prinsipnya adalah sama ya, sama dengan yang apa, hanya suku bunganya berbeda gitu loh. Dia 11%. Kita cek sama dengan di sini. Oke. Nah, baru kita hitung-hitung berapa ini supaya menghasilkan sum dari nilai ini menjadi 0 di sini. Oke, berapa suku bunganya? Berarti kita coba-coba lah. Itu trial tadi saya bilang 12. Oh, nggak bisa, misalnya 14. Nah, makin kecil ya. Kita buat 16. Nah, makin kecil 684. Sekarang kita besari digit komanya misalnya. Oke, saya buat misalnya gini. Bukan 64, tapi saya buat di sini 16,9. Wow, udah negatif. Kebanyakan ya. Kita kan butuh 0. Ya, berarti 8 dong. 8. Nah, masih positif. Oke, kita naikkan lagi ke 8,8 misalnya. Nah, masih negatifnya jauh lagi. Berarti kita coba lagi turunkan sampai pas gitu loh. Nah, kalau nggak salah coba 86 kita buat. 866 gitu. Nah, udah mendekati kan, tapi dia harus bernilai 0. Berarti kita tambah lagi misalnya berapa? 3 misalnya. Nah, udah mendekati, tambah lagi. Tambah berapa ya? 5 misalnya belakangnya. Nah, 0 kan? Nah, ketika dia ini sudah. Jadi kalau kita lihat di IRR di situ sebenarnya adalah 16,864. Artinya apa?
dari sisi GRR masih menguntungkan. Kenapa? Karena diskon faktor yang diberikan adalah 10, sementara kita dapat 16. Oke, kita hitung dengan menggunakan Excel ya. IRR gitu aja. IRR berarti yang kita faktorkan, yang kita sorot itu adalah ininya ya, keuntungannya. Kemudian guys-nya itu kita buat aja sembarang, misalnya 10 gitu. Ya, enter. Nah, sama ya. Oke, perhatikan. Nilainya sama. Oke, dengan yang ini. Oke, ini tidak kita nyoba-nyoba kita. Nah, sekarang kita hitung BC ratio ya, BC ratio atau net BC gitu ya. Net BC tadi sudah kita tahu adalah seperti ini ya. Ini positif yang NPP-nya positif dan ini yang negatif. Berarti kita ketikkan aja sum mananya ini. Ini kita ambil NPP positif dibagi dengan sum NPP negatif. Nah, ini. Oke, tentu nilai investasinya. Nah, dapat 1,205 seperti ini. Oke, nah sekarang kita coba. Tadi kita bilang pada saat kapan dia ini dikatakan break even point apabila, nah kan gitu ya. Jadi kalau kita lihat tadi apa? BEP break even point apabila kan NPP sama dengan 0, kemudian BC ratio net BC juga net BC-nya sama dengan 1. Gitu ya. Ini kan syaratnya untuk mengatakan apakah kita sudah break even point aktivitas kita ya. Oke, berarti di situ kita bisa buat. Caranya gimana? Kita bisa buatkan aja misalnya di sini langsung nih. Kita buat ini sama dengan tuh. Oke. NPP-nya 0. Ya. Nah, bila perlu ini kita copy sama dengan yang ini. Ambil ya. Nah, ya. NPP-nya 0, oke, dan net BC-nya jadi 1. Kenapa di sini negatif 1? Karena ini harusnya bukan nilai ini kita ambil, tapi nilai investasi. Kan nggak mungkin investasi negatif, ya. Berarti di sini kita ambil kalau mau kita sum ya pakai absolut, gitu. Berarti ya, ntar kita bukan nih absolut, gitu ya. Oke. Nah, intinya mah bukan boleh absolut, atau bila perlu ya langsung aja pembaginya itu ambil yang ini gitu. Udah 1 gitu ya. Jadi kalau sum negatif itu pun di situ kita harus menggunakan kalimat absolut ya, absolut ABS gitu. Absolut sum dari nilai yang ini. Karena kan bisa jadi kita tidak setahun ya, bisa beberapa tahun kan. Jadi harus kita gunakan, mana tahu nanti tahun 1, tahun kedua itu masih negatif, kan harus kita samkan gitu ya. Ini kan cuma 1 tahun ya, nggak apa-apa. Oke, paham ya? Oke, saya pikir clear ya. Nah gitu. Oke, jadi sekali lagi berdasarkan kriteria dari ini pun disebutlah layak. Oke, saya kembalikan lagi angka tadi di sini 10%. Oke, simpulan ya. Simpulannya di sini berdasarkan NPP layak, IRR juga layak gitu kan. Ini layak, NPP-nya kan positif ya. Nah, ini kita buat layak situ loh. Simpulannya lah, keputusan gitu ya. Keputusan sini layak itu kan. Kemudian ini nilainya gitu. IRR berapa? Berarti 16, sekian. Oke, layak juga. Kenapa? Karena nilai suku bunga kita baru 10%. Kemudian berapa IRR? Selain IRR, apalagi BC, net BC gitu ya. Net BC. Oke, net BC berapa? Layak juga ya, 1 nih. Oke, ini pun juga lah layak. Ada lagi PB period. Oke, terakhir PB period. Oke, kita masukkan di sini PB period. Oke, PB period itu tadi kita udah hitung ya. Pertama, kita bisa hitung menggunakan formula yang mana aja boleh ya. Oke, yang umum yang ini. Kenapa? Jarang yang case kita kan merata ya. Jadi jarang yang merata maksud saya. Jadi kita pakai yang ini, yang fluktuatif. Oke, nah ini ingat aja begini. Ini, oke. Nah, sekarang kita hitung yang A itu mana. Nah, berarti kita buat kumulatif cash flow ya. Kumulatif cash flow atau kumulatif yang telah didiskon ya. Nah, ini kita geser dikit ini. Oke, kita ambil. Pertama ini kan. Oke. Enter. Nah, kemudian kita kurangkan yang ini ditambah dengan yang ini. Kan gitu kumulatifnya kan. Kita copy. Nah, gitu dia. Nah, kita lihat.
yang A tadi, yang A, definisi A yang ini. Nah, ini kita copy lagi ya. PB period tadi, A itu adalah nilai periode ya terakhir dengan arus kas kumulatif negatif ya ini. Ini arus kas kumulatif terakhir. Karena kalau ini udah positif kan, berarti di sini, di baris ini. Nah, ini ya. Oke, kita beri tanda begini. Nah, sama dengan 4 tambah dalam kurung nilai ya, nilai yang negatif terakhir yang ini. Oke. Dibagi dengan nilai arus kas terakhir di bawah setelah A. Setelah A tadi mana? Ya tentu yang baris kelima ya, yang ini. Oke. Nah, kalau kita lihat di penjelasannya, yang ini arus ya, total arus kas masuk selama periode setelah A. A-nya yang mana? Yang warna ini kan? Ini A-nya tadi ya. Oke. Nah, berarti yang ini. Oke, kita tutup kurung enter. Nah, sama. Salah. Berarti kita salahnya di mana? Kita harus 4 tambah nilai kumulatifnya. Kita pakai absolut ya tadi ya, absolut. Absolut yang di sini. Nah, ini lihat nilai tanpa negatif, ini absolut ya. ABS itu bukan asal Bapak senang, tapi ABS ya. Oke, di enter. Nah, 4,27 tahun. Oke. 4,27 tahun. Oke, ini satuan tahun. Berapa bulan nanti kita konversi ke bulan. Nah, sekarang kita lihat lagi yang versi satu lagi deh. Ini kita hitung PB period versi pertama, kita hitung juga PB period versi kedua. Harusnya sama ya. Di sini kita ambil kumulatif positif ya. Nah, kalau kumulatif positif kan kita ambil dulu nilai ini kan. Nah, baru kita jumlahkan ini tambah ini gitu ya. Kita copy. Nah, ini kan kumulatif positif. Nah, lihat nilai yang ini 27 ya. Karena kalau kita udah masuk di baris ini, kalau kita kumulatifkan udah lewat kan? Berapa lewatnya? 6160 yang merupakan present value dari ini tadi ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat detail ya mudah ya. Oke, berarti caranya gimana? Periode kalau melihat kumulatif positif berarti sama dengan 4 yang A tadi ditambah dengan nilai ya investasi kita berapa? 30 ya ini dikurang dengan nilai ini. Oke, selisihnya kita bagi dengan kumulatif terakhir dari nilai yang di sini. Mana dia? Bukan kumulatif, nilai cash flow-nya di sini yang terakhir. Oke, baru di enter. Nah, kita perhatikan sama nggak? Persis sama ya. Oke, jadi tidak ada bedanya. Jadi dua cara ini sama aja. Kita menggunakannya yang mana aja sah-sah saja ya. Intinya kita membutuhkan waktu 4,27 tahun. Nah, berapa bulan? Ya, bulan kita konversi. Ya, bulan kan? Bulan 1 tahun berapa? 12 ya, kali 12 kali ini. Berarti 51 bulan tuh. Ya. Kalau kita buatkan 51 ini. Kemudian kalau dia minggu, bisa kita konversi. Minggu berapa? Seminggu itu 52 ya. Setahun 52 minggu ya. Kali ini berapa? Nah, 222 minggu. Kalau hari boleh juga. Berarti berapa? 365 hari kan setahun kali yang ini. Nah, berarti harinya 1560 hari kira-kira gitu. Berarti kalau di sini kalau kita lihat bulan, ya berarti sekitar 4 tahun. Bacanya gitu ya. 4 tahun 3 bulan kira-kira gitulah, ya. Oke. Jadi nilainya setelah kita konversi bisa kita dapat kira-kira 4 tahun 3 bulan. Oke. Nah, dari sisi PB period pun kita sebut di sini layak. Ya, ini kita tarik lagi kesimpulan tadi. Kenapa kita sebut layak? Karena di satu sisi PB periodnya adalah umurnya 4 tahun. 4 tahun 3 bulan gitu. 4 tahun 3 bulan ini masih lebih kecil dari umur proyek 5 tahun. Berarti lah layak. Oke. Kita lihat apa sih makna NPP itu sebenarnya ya. Banyak juga orang nggak paham NPP gitu ya. Nah, sekarang kita lihat aja yang hitung-hitungan yang sederhana ya. Coba kita buat sum ya, sum. Kita jumlahkan sum dari cash flow yang telah di diskon faktor yang ini. Berapa nilainya? Nah, tidak ikut investasi ya. 36.000 sekian. Nah, itu kan nilainya kan.
Nah, sekarang coba kita buatkan misalnya 36 ini kita kurangkan dengan nilai investasi kita 30.000. Berapa? Nah, ini kan nilai investasi awal ya. Nilai investasinya tadi nih, kalau nggak percaya ini. Nah, oke. Nah, berarti selisihnya berapa sih? Kita kurangkan aja nih. Nah, sama gitu. Jadi ini sebenarnya nilai itu adalah nilai sekarang ya, manfaat bersih yang kita peroleh dari investasi sebesar 30.000 tadi. Oke. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.